Perhatikan pernyataan berikut. 1. Politik luar negeri Indonesia lebih condong ke timur yang merupakan anggota negara-negara komunis. 2. Indonesia memusatkan diri dalam menghadapi konfrontasi dengan Malaysia. 3. Pejabat negara banyak yang diundang ke Cina untuk merayakan hari kemerdekaan mereka. Dan 4. Hubungan antara TNI dan pemerintah merenggang akibat disintegrasi. Situasi politik yang menguntungkan PKI merebut kekuasaan pada gerakan 30 September tahun 1965 adalah pada saat itu, pada masa kepemimpinan Insinyur Soekarno, sebenarnya politik luar negeri yang dianut adalah politik luar negeri bebas aktif. Nah, yang dimaksud dengan politik luar negeri bebas aktif ini adalah Indonesia memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri sistem pemerintahan atau jalannya pemerintahan, dan juga Indonesia memiliki kewajiban untuk bersama-sama negara lain menciptakan perdamaian dunia. Nah, namun dalam pelaksanaannya politik Indonesia lebih condong ke timur atau berhaluan komunis. Nah, tentu hal ini menjadikan Partai Komunis Indonesia dapat berkembang dan masuk ke jajaran partai politik yang ada di Indonesia. Dan PKI ini pada saat itu dia ini mempengaruhi Soekarno untuk menentang pembentukan Federasi Malaysia yang diprakarsai oleh Inggris. Ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh PKI dalam mempengaruhi kerja atau pelaksanaan pemerintahan Indonesia dengan negara lain. Nah, kenapa Konfederasi Malaysia pada saat itu yang diprakarsai Inggris ditentang oleh Indonesia? Karena Inggris ini berhaluan, kan negara barat, jadi dianggap berhaluan liberal. Nah, PKI ini memberikan masukan kepada Insinyur Soekarno, di mana pada satu sisi Soekarno juga orang yang anti barat. Nah, PKI ini beranggapan bahwa dengan adanya Federasi Malaysia itu dianggap sebagai salah satu upaya untuk mengepung wilayah Indonesia. Nah, akhirnya Soekarno yang memang anti barat dan kemudian termakan dengan omongan PKI tersebut akhirnya melakukan konfrontasi dengan membentuk Dwi Kora.
Nah, karena adanya PKI yang mulai mempengaruhi sistem pemerintahan Indonesia, TNI ini sangat tidak suka dengan keberadaan PKI. Akhirnya hubungan antara PKI dan pemerintah merenggang atau mengalami suatu hal yang menuju tidak kompak antar kedua belah pihak. Atau bisa dikatakan terjadi hubungan yang tidak harmonis dengan pemerintah. Nah, selain itu juga situasi politik yang menguntungkan PKI untuk merebut kekuasaan pada gerakan 30 September tahun 1965, yaitu pada tahun 1965 terjadi hubungan intens antara Jakarta dengan Cina, di mana kedua negara ini saling berkunjung. Sehingga jawaban yang tepat yaitu yang E, yaitu semua jawaban benar, di mana keempat jawaban ini merupakan situasi politik yang menguntungkan PKI untuk merebut kekuasaan pada gerakan 30 September tahun 1965.